Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Isma. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 7, yaitu tentang Perang Salib. Adapun yang akan dibahas pada makalah Perang Salib ini, yang pertama yaitu pengertian dari Perang Salib, yang kedua latar belakang terjadinya Perang Salib, yang ketiga periodisasi Perang Salib, yang keempat akibat dari Perang Salib. Baik, langsung saja pada bagian pertama, yaitu pengertian dari Perang Salib. Perang Salib atau The Crusades merupakan perang selama 2 abad yang terjadi sebagai reaksi Kristen dari Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen dari Eropa yang memerangi umat Islam. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang yang suci atau Crusades, dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Bagi orang-orang Eropa, Perang Salib dikaitkan dengan kebangkitan kembali agama, dan bahkan dikaitkan dengan suatu gerakan kerohanian besar di mana dunia Kristen Barat mengalami kesadaran identitas yang baru. Kedua, latar belakang terjadinya Perang Salib. Penyebab terjadinya Perang Salib ini adalah permintaannya Kaisar Alexius Komnenos pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Bizantium meminta bantuan dari Romawi karena daerah-daerah yang tersebar sampai ke pesisir laut Marmara dibinasakan oleh Saljuk atau Bani Saljuk. Bahkan, kota Konstantinopel diancam pula. Adanya permintaan ini, Paus melihat kemungkinan untuk mempersatukan kembali atau gereja Yunani dengan Romawi yang telah terpecah pada tahun 1009 hingga 1054. Isi pidato yang menyulut Perang Salib terjadi pada 26 November 1095. Paus Urban menyampaikan pidatonya di Clermont, bagian tenggara Prancis, dan memerintahkan orang-orang Kristen agar memasuki lingkungan Mekah suci, merebutnya dari orang-orang jahat dan menyerahkannya kembali kepada mereka. Mungkin inilah pidato yang paling berpengaruh yang pernah disampaikan oleh Paus sepanjang catatan sejarah. Orang-orang dan meneriakkan slogan Deus Vult, Tuhan menghendaki, sambil mengacung-acungkan tangan. Pada musim semi 1097, 150.000 manusia, sebagian besar orang Franka, Norman, dan sebagian lagi rakyat biasa menyambut seruan untuk berkumpul di Konstantinopel. Pada saat itulah genderang Perang Salib ditabuh. Adapun faktor-faktor lain Perang Salib diantaranya adalah yang pertama yaitu faktor agama. Dalam perspektif agama, Perang Salib terjadi karena kaum Kristen merasa terhina atas perlakuan yang mereka terima ketika menunaikan ibadah ke Tanah Suci Yerusalem. Mereka merasa terganggu atas perlakuan Bani Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis. Perlakuan tersebut telah menyinggung perasaan orang-orang Kristen kepada Yerusalem. Bagi mereka adalah sebagian kota suci sebagai tempat kelahiran Yesus. Kini telah dikuasai oleh Bani Saljuk, sehingga mereka merasa tidak bebas lagi menjalankan ritual agamanya yang mendapat gangguan dari Bani Saljuk. Di samping itu, penguasa Bani Saljuk menetapkan beberapa peraturan untuk umat Kristen yang mengunjungi Baitul Maqdis. Peraturan-peraturan tersebut sangat mengganggu mereka, sehingga mereka merasa tidak aman lagi untuk beribadah ke Baitul Maqdis. Hal tersebut telah memicu kebencian dan kemarahan serta sikap antipati umat Kristen terhadap Islam, sehingga mendorong mereka bersatu untuk menghancurkan Islam dan merebut kembali daerah-daerah yang pernah mereka kuasai. Yang menjadi puncak dari kemarahan itu telah mendorong mereka untuk melakukan perang suci atau perang salib. Yang kedua yaitu faktor politik. Kekalahan Bizantium di Marzikan tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Bani Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius untuk meminta bantuan kepada Paus Urban II untuk mengembalikan kekuasaannya di sejumlah wilayah yang diduduki oleh Bani Saljuk. Permohonan ini diterima oleh Paus dengan catatan bahwa Kaisar harus tunduk kepadanya. Sementara itu, di lain pihak, kekuasaan Islam di waktu itu berada dalam kelemahan, sehingga memicu semangat juang kalangan Kristen untuk melancarkan serangan di waktu itu. Dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan setelah Sultan Malik Shah wafat. Terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Di samping itu, dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh pula, sedangkan kekuasaan Islam di Spanyol pada waktu itu dalam kondisi yang lemah. Kondisi sosial politik tersebut menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam pada waktu itu berada pada titik yang lemah. Umat Islam telah terpecah-pecah.
Keadaan yang seperti ini memberikan peluang besar bagi umat Kristen untuk melancarkan serangan ke sejumlah wilayah-wilayah yang berbasiskan Islam. Yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang yang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka, bila Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perang salib ini ternyata tidak murni dilandasi oleh dorongan spiritual keagamaan. Dia bukan lagi menjadi perang suci. Di sini yang menjadi motivator bukan lagi agama, tetapi persoalan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Bagian yang ketiga yaitu periodisasi perang salib. Philip K. Hitti menyederhanakan periodisasi perang salib dalam 3 periode. Periode yang pertama, masa penaklukan, terjadi pada tahun 1009 hingga 1144. Periode kedua, yaitu masa timbulnya reaksi umat Islam, dimulai pada tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Periode ketiga, yaitu masa perang saudara kecil-kecilan, yang berakhir sampai 1291 Masehi. Periode pertama ini disebut dengan periode penaklukan. Jalinan kerjasama Kaisar Alukus I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama pada pidato Paus Urbanus II di Clermont, Prancis Selatan, 26 November 1095. Pidato tersebut membuat orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci. Hasan Ibrahim Hasan, dalam buku Tarik al-Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Hermite sepanjang jalan menuju Konstantinopel. Mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akhirnya, dengan mudah pasukan Islam ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih merupakan gerakan militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina, Yerusalem, pada 7 Juli 1099. Pasukan Godfrey ini merupakan pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan wanita, anak-anak dan dewasa, serta tua dan muda. Mereka juga membumi hanguskan bangunan-bangunan milik umat Islam. Sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan ini terlebih dahulu merebut Anatolia Selatan, Tarsus, Antiolia, Aleppo, dan Aruba atau Edessa, juga merebut Tripoli, Syam atau Suriah, dan Ars. Kemenangan pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Latin Kristen di timur, seperti Kerajaan Baitul Maqdis 1099 di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa 1099 di bawah Raja Edwin, dan Tripoli 1099 di bawah kekuasaan Raja Raymond. Periode kedua disebut juga dengan periode reaksi umat Islam pada tahun 1144 hingga 1192. Jatuhnya beberapa kekuasaan Islam di tangan kaum salib membangkitkan kaum muslimin menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Di bawah komando Imaluddin Zanki, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Bahkan mereka berhasil merebut kembali Aleppo dan Edessa pada tahun 1144. Setelah Imaluddin wafat tahun 1146, posisinya digantikan oleh putranya, yaitu Nuruddin Zanki. Dia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan antara lain yaitu Damaskus pada tahun 1147 Masehi, Antiolia pada tahun 1149, dan Mesir 1169 Masehi. Kemenangan kaum muslimin ini terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Kemenangan kaum muslimin ini terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187 Masehi. Keberhasilan umat Islam ini telah membangkitkan kaum salib untuk mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I, Barbarossa Kaisar Jerman, Richard I, Thelion Hartit Raja Inggris, dan Philip II Augustus Raja Prancis. Ekspedisi salib ini dibagi beberapa divisi, sebagian menempuh jalan darat dan sebagian lagi menempuh jalur laut.
Frederick yang memimpin divisi darat tewas ketika menyeberangi sungai Armenia dekat kota Ruba atau Edessa. Sebagian tentaranya kembali, kecuali beberapa orang yang terus melanjutkan perjalanannya di bawah pimpinan putra Frederick. Dua divisi lainnya yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia. Mereka berada di Sisilia hingga musim dingin berlalu. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Richard menuju Cyprus dan mendudukinya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Suriah atau Syam, sedangkan Philip langsung ke Aceh dan pasukannya berhadapan dengan pasukan Saladin atau Salahuddin al-Ayyubi, sehingga terjadi pertempuran sengit. Namun akhirnya pasukan Salahuddin al-Ayyubi memilih mundur dan mengambil langkah untuk mempertahankan Mesir. Dalam keadaan demikian, pihak Richard dan pihak Salahuddin al-Ayyubi sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Inti perjanjian damai itu adalah daerah pedalaman akan menjadi milik kaum muslimin dan umat Kristen berziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Adapun daerah pesisir utara, Aceh dan Jaita berada di bawah kekuasaan tentara salib. Periode ketiga. Periode ketiga ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Hal ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar ad-Dur. Dia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis IX dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut. Bukan hanya itu, pahlawan wanita yang gagah berani ini telah mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke negaranya Prancis. Bagian yang keempat yaitu akibat dari Perang Salib. Perang Salib ini menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang Salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung ke dalam dunia Muslim dan terjalinnya hubungan antara Timur dan Barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Pengetahuan orang Timur yang progresif dan maju memberi daya dorong besar bagi intelektual Eropa Barat. Hal ini melahirkan suatu bagian penting dalam menumbuhkan Renaissance dari Eropa. Renaissance di Eropa. Keuntungan Perang Salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam. Mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Ketika kembali ke Eropa, mereka mendirikan sebuah pasar khusus untuk barang-barang timur. Orang Barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur, dan karena kepentingan ini, perdagangan antara Timur dan Barat menjadi lebih berkembang. Kegiatan perdagangan tersebut lebih berpengaruh pada perkembangan kegiatan maritim di Laut Tengah. Orang-orang Islam yang pernah menguasai Laut Tengah kehilangan kekuasaan, sementara orang Eropa bebas menggunakan jalan laut melalui Laut Tengah tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.